Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Aiwandari. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian nasional fisika untuk SMA tahun 2017-2018 nomor 21 sampai 30. Nomor 21. Air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml air bersuhu 35 derajat Celcius. Setelah terjadi kesetimbangan termal, maka suhu campur adalah titik. Kalor jenis air 1,0 kalori gram derajat Celcius. Pembahasannya diketahui suhu awal sama dengan 100 derajat Celcius, volume awal sama dengan 250 ml, volume akhir atau volume kedua sama dengan 400 ml, suhu kedua atau T2 sama dengan 35 derajat Celcius, C air atau kalor jenis air sama dengan 1,0 kalori gram derajat Celcius. Ditanyakan suhu campuran. Di sini kita menggunakan rumus asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Kita masukkan rumusnya. F1 sama dengan C air dikali delta T1 sama dengan F2C dikali C air dikali delta T2. Kita masukkan 250 dikali C air dikali 100 dikurang TC sama dengan 400 dikali C air dikali TC dikurang 35. 5 dikali 100 dikurang TC sama dengan 8 TC dikurang 35. 5 ini didapat dari 250 dibagi dengan 50 dan 8 didapat dari 400 dibagi 50. Selanjutnya 500 dikurang 5 TC sama dengan 8 TC dikurang 280. Hasilnya yaitu 780 sama dengan 13 TC. TC sama dengan 780 dibagi 13 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, 60 derajat Celcius. Nomor 22. Besar kalor yang mengalir per detik melalui suatu bahan logam. Pernyataan nomor 1, berbanding terbalik dengan perbedaan suhu antara kedua ujungnya. Yang kedua, berbanding terbalik dengan luas penampang benda. Yang ketiga, bergantung pada jenis bahan logam. Yang keempat, berbanding terbalik dengan panjang logam. Pernyataan yang benar untuk meningkatkan laju perpindahan kalor secara konduksi adalah pembahasannya rumus perpindahan kalor konduksi. Qt sama dengan K, yaitu konduktivitas termal, A yaitu luas penampang dikali dengan delta T yaitu perbedaan suhu dibagi L yaitu panjang benda. Untuk pernyataan nomor 1, berbanding terbalik dengan perbedaan suhu antara kedua ujungnya. Salah ya. Untuk meningkatkan laju perpindahan kalor seharusnya perbedaan suhu itu berbanding lurus. Kemudian pernyataan nomor 2, berbanding terbalik dengan luas penampang benda. Salah, seharusnya laju perpindahan kalor secara konduksi itu berbanding lurus dengan luas penampang. Pernyataan nomor 3, bergantung pada jenis bahan logam. Itu benar ya. Kemudian berbanding terbalik dengan panjang logam. Sesuai rumus di sini juga benar. Sehingga jawaban yang tepat yaitu E, 3 dan 4. Selanjutnya nomor 23. Logam P, Q, dan R berukuran sama. Konduktivitas logam P, Q, dan R berturut-turut adalah 4K,
2K, dan K. Ketiganya tergantung dengan suhu pada ujung-ujung terbuka seperti pada gambar berikut ini. Suhu pada sambungan logam P dengan Q atau Tx adalah titik-titik. Pembahasannya, kalor mengalir dari R ke Q dan ke P dengan kelajuan sama, maka dari rumus kelajuan kalor secara konduksi diperoleh kelajuan kalor secara konduksi R sama dengan kelajuan kalor secara konduksi Q sama dengan kelajuan kalor konduksi P, yaitu K dikali dengan 160 dikurang TC sama dengan 2K dikali TY dikurang TX sama dengan 4K dikali TX dikurang 20. Kalor mengalir dari R ke Q. K sama dengan 160 dikurang TY sama dengan 2K dikali TY dikurang TX. 160 dikurang TY sama dengan 2 dikali TY dikurang TX. Di sini K-nya kita coret karena sama. Hasilnya yaitu 3 TY dikurang 2 TX sama dengan 160. Itu untuk persamaan 1. Kemudian kalor mengalir dari Q ke P. 2K dikali TY dikurang TX sama dengan 4K dikali TX dikurang 20. Di sini K-nya kita coret, sehingga hasilnya yaitu 2 dikali TY dikurang TX sama dengan 4 TX dikurang 20. Untuk persamaan 2 hasilnya yaitu 2 TY dikurang 6 TX sama dengan minus 80. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 3 TY dikurang 2 TX sama dengan 160 dikali 2. Di sini hasilnya jadi 6 TY dikurang 4 TX sama dengan 320. Persamaan kedua yaitu 2 TY dikurang 6 TX sama dengan minus 80 dikali 3, hasilnya 6 TY dikurang 18 TX sama dengan minus 240. Jadi di sini 6 TY dan 6 TX kita coret karena kita kurang. Kemudian minus 4 TX kita kurang minus 18 TX, hasilnya 14 TX. Kemudian 320 dikurang minus 240, jadi 560. TX sama dengan 560 dibagi 40 sama dengan 40 derajat Celcius. Sehingga jawabannya yang tepat yaitu E. Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Jumlah partikel gas ditambah. Yang kedua, jumlah mol dikurangi. Yang ketiga, suhu ditingkatkan. Yang keempat, volume ditambah. Faktor yang dapat meningkatkan tekanan gas dalam suatu ruangan tertutup ditunjukkan oleh nomor. Di sini pembahasannya dapat kita lihat dari persamaan, yaitu tekanan gas dikali volume sama dengan jumlah mol dikali tetapan gas ideal dikali dengan suhu. Jika tekanan gasnya sebanding dengan jumlah mol, maka tekanan gas akan meningkat dan
jumlah mol juga akan meningkat. Kemudian jika tekanan gas sebanding dengan suhu, maka jika tekanan gas ditingkatkan, maka suhu juga akan meningkat. Jika tekanan gas sebanding dengan volume, maka tekanan gas akan meningkat, sedangkan volume akan berkurang. Sini ada juga persamaan lain, yaitu PF sama dengan R dikali T. Jika P sebanding dengan N besar, maka jika tekanan gasnya ditingkatkan, maka jumlah partikel akan meningkat. Jadi, di sini pernyataan yang sesuai yaitu C, yaitu pernyataan nomor 1, jumlah partikel gas ditambah dan suhu ditingkatkan. Nomor 25. Gas organ berada dalam ruangan tertutup saat suhunya berubah menjadi 2 kali semula, maka kecepatan gerak partikel gas argon berubah menjadi pembahasan diketahui T1 sama dengan T, F1 sama dengan F, T2 sama dengan 2 T mol. Ditanya yaitu F2. Di sini kita menggunakan rumus kecepatan gerak partikel, yaitu F sama dengan akar 3 dikali R, yaitu tetapan gas ideal, T yaitu suhu, dan Mr adalah massa molar. F1 dibagi dengan F2 sama dengan 3R T1 dibagi Mr dibagi 3 dikali R dikali T pangkat 2 dibagi Mr. Di sini karena 3 dan R-nya 3 dikali R dan Mr sama, maka kita hilangkan atau kita coret, sehingga yang tersisa F1 dibagi F2 sama dengan akar T1 dibagi T2. F dibagi F2 sama dengan akar T dibagi T2. F dibagi F2 sama dengan akar 1 dibagi 2. F dibagi F2 sama dengan 1 dibagi akar 2. Di sini kita kali silang, sehingga hasilnya F2 sama dengan akar 2V. V ini di sini mula-mula ya teman-teman. Atau F2 sama dengan akar 2 kali semula. Sehingga jawaban yang tepat yaitu C. Akar 2 dikali semula. Nomor 26. Perhatikan gambar gelombang sinusoidal berikut. Jika panjang gelombang sinusoidal di atas adalah 80 cm, maka titik yang memiliki beda fase 3/4 adalah pembahasannya diketahui N banyak gelombang yaitu 2,5 di sini karena gelombangnya bukitnya terdapat 3 dan lembahnya terdapat 2. Panjang gelombangnya sama dengan 80 cm, kemudian beda fasenya sama dengan 3/4. Rumus beda fase sama dengan delta X dibagi panjang gelombang. Karena delta X-nya belum diketahui atau perubahan panjang lintasannya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu.
Rumusnya yaitu X sama dengan banyak gelombang dikali panjang gelombang. Itu X sama dengan N dikali lambda. X sama dengan kita masukkan X sama dengan 2,5 dikali 80 sama dengan 200 cm. Sehingga panjang lintasan dari P sampai S yaitu 200 cm. N 1/4-nya sama dengan 20 cm, di mana P yaitu 20 cm, di Q yaitu 80 cm, dan di R sama dengan lintasannya yaitu 140 cm, dan di S yaitu 180 cm. Oke, untuk opsi pertama yaitu beda fase P dengan Q, yaitu 80 dikurang 20 dibagi 80 sama dengan 3/4. Kemudian yang B, P dengan R 180 dikurang 20 dibagi 80 sama dengan 2. Jadi beda fasenya hasilnya 2. Yang C, itu beda fase tadi sama dengan 120 dikurang 20 dibagi 80 sama dengan beda fasenya 3/4. Yang D, beda fasenya 180 dikurang 80 dibagi 80 sama dengan 5/4. Hasil beda fasenya. Sedangkan yang E, beda fasenya yaitu 180 dikurang 120 dibagi 80. Hasilnya yaitu setengah. Sehingga jawaban yang tepat yang memiliki nilai beda fase 3/4 adalah A, yaitu P dengan Q. Nomor 27. Disediakan 2 pipa organa, yang satu terbuka dan yang lainnya tertutup, masing-masing dengan panjang yang sama. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter sekon, maka perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup adalah. Pembahasannya, perbandingan frekuensi nada POB atau pipa organ terbuka dengan frekuensi nada POT atau pipa organ tertutup. Sini frekuensi nada POB dibagi frekuensi nada POT sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi 2N ditambah 1. Frekuensi N-nya frekuensi N-nya F2 POB dibagi F2 POT sama dengan 2 dikali 2 tambah 1 dibagi 2 dikali 2 tambah 1 sama dengan 6/5. Sehingga jawaban yang benar adalah E, 6/5. Nomor 28. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya dengan homogen. Intensitas ambang bunyi 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Besar taraf intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber adalah. Pembahasannya diketahui daya sama dengan 12,56 watt, intensitas awal sama dengan 10⁻⁻12 watt per meter persegi, jarak sama dengan 10 meter,
ditanya taraf intensitas. I atau intensitas sama dengan daya dibagi luas penampang. Di sini luas penampang kita pakai berbentuk bola. Sehingga ada intensitas sama dengan daya dibagi 4 pi R kuadrat. I sama dengan 12,56 watt dibagi 4 pi di sini pakai 3,14 10 pangkat 2. I sama dengan 10, hasilnya I sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 2 watt per meter persegi. Mencari taraf intensitas. Rumusnya yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. TI sama dengan 10 log 10 pangkat minus 2 dibagi 10 pangkat minus 12. TI sama dengan 10 log dikali 10 pangkat 10. Sehingga TI sama dengan 10 dikali 10. Taraf intensitasnya adalah 10 dB. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nomor 1. Mengganti kisi dengan kisi yang jumlah garis per milimeternya lebih besar. Yang kedua, cahaya yang dijatuhkan dari biru ke kuning. Ketiga, mengganti cahaya yang dijatuhkan dari merah ke hijau. Yang keempat, mendekati layar kisi. Yang termasuk upaya memperbesar lebar pita terang pada percobaan kisi difraksi adalah pembahasannya, yaitu D sama dengan sin theta sama dengan N dikali lambda. 1/N yaitu konstanta kisi, Y yaitu perbesaran lebar pita, L yaitu jarak layar ke kisi, sama dengan N per lambda. Y akan sebanding dengan N apabila berbanding lurus jika N, L, dan lambdanya konstan. Y akan berbanding lurus dengan L jika N besar, kemudian N dan lambdanya konstan. Kemudian Y akan berbanding lurus dengan lambda jika N besar, L dan N-nya konstan. Pernyataan nomor 1, mengganti kisi dengan kisi yang jumlah garis per milimeternya lebih besar. Itu N lebih besar jika N di sini meningkat, sehingga Y akan meningkat. Benar ya, karena Y akan sebanding dengan N. Sini kita lihat cahaya, itu ungu panjang gelombangnya 330 sampai 450 nanometer, biru 450 sampai 495 nanometer, hijau 495 sampai 570 nanometer, kuning 570 sampai 590 nanometer, jingga 590 sampai 620 nanometer, dan merah 620 sampai 750 nanometer. Nah, di sini nomor 2 kan cahaya yang dijatuhkan dari biru ke kuning. Sehingga panjang gelombang dari kuning
kuning ke panjang gelombang ke biru. Nah, kuning kan memiliki panjang gelombang lebih besar daripada biru, sehingga panjang gelombangnya akan lebih besar dan Y-nya juga akan lebih besar karena Y berbanding lurus dengan panjang gelombang atau lambda. Pernyataan nomor 2 menggantikan cahaya yang dijatuhkan dari merah ke hijau. Panjang gelombang hijau lebih kecil dari panjang gelombang warna merah, sehingga panjang gelombangnya yang dihasilkan juga akan lebih kecil. Jawabannya salah ya, karena dia tidak sebanding dengan lambda. Mendekati yang keempat, mendekatkan layar dari kisi. Karena dia mendekatkan layar dari kisi, maka L-nya lebih kecil dan Y-nya lebih kecil. Jadi jawabannya salah, karena Y sebanding dengan L. Sehingga jawabannya yang tepat yaitu 1 dan 2. Nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. Pengamat dengan mata berakomodasi maksimum. Yang kedua, bayangan air maya terbalik diperbesar. Yang ketiga, benda berada pada fokus objek. Yang ketiga, bayangan objek jatuh di fokus okuler. Pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan bayangan secara optimal pada mikroskop adalah, berikut pembahasannya. Pembentukan bayangan secara optimal pada mikroskop yaitu FOB lebih kecil dari FOK. Yang kedua, benda diletakkan di ruang 2 objektif antara FOB dengan 2 FOB. Yang ketiga, saat mata berakomodasi maksimum, bayangan dari lensa objektif jatuh di ruang 1 lensa okuler. Selanjutnya, saat mata tidak berakomodasi, bayangan dari lensa objektif jatuh di titik fokus okuler. Selanjutnya, sifat bayangan dari lensa objektif itu nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian lensa okuler berperan sebagai loop. Kemudian bayangan akhir mikroskop yaitu maya diperbesar, terbalik dari benda objektif. Dari proses pembentukan bayangan secara optimal pada mikroskop, jawaban yang tepat yaitu A, 1 dan 2. Itu pengamatan dari mata berakomodasi maksimum dan bayangan akhir maya terbalik dan diperbesar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun terdapat kalimat yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.